Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nuzula Lailatul Farqiyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yakni ada 4 poin. Yang pertama, yakni apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai positif? Ya, kita harus mengetahui dahulu apa itu nilai-nilai positif. Kemudian, poin yang kedua yaitu apa saja nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki sisi positif atau memiliki sifat yang positif. Tidak mungkin manusia itu tidak punya sisi positifnya. Karena kalau tidak ada sisi positifnya, berarti dia bukan manusia. Begitu ya. Kemudian poin yang ketiga ini nih, yakni bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat tersebut. Makanya nanti disimak baik-baik video ini ya, jangan di skip. Oke. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu apa? Nah, betul sekali, contoh bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Oke, baik. Kita masuk kepada poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Nah, betul sekali. Masih ingat ya? Poin yang pertama yaitu apa sih maksud dari nilai-nilai positif? Di sini pasti semua teman-teman sudah punya gambaran ya, apa sih itu nilai-nilai positif. Nah, positif itu kan kebalikan dari apa? Ya, betul, kebalikan dari negatif, begitu. Berarti nilai-nilai positif kebalikannya nilai-nilai negatif. Kalau negatif itu buruk, berarti positif apa? Hah, betul sekali. Baik. Nah, nilai-nilai positif secara panjangnya itu dijelaskan yakni nilai-nilai yang mengarahkan kepada kebaikan. Nilai-nilai yang memberikan dampak kepada si pelaku dan sekitarnya. Dampaknya ini berupa kebaikan. Misalnya mampu memberikan manfaat untuk dirinya maupun lingkungannya. Nilai-nilai positif ini memiliki bidang masing-masing. Misalnya nilai-nilai positif dari melakukan puasa, melakukan sholat, nilai-nilai positif bersedekah. Nah, mereka ini memiliki nilai positif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi nilai-nilai positif ini nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang memberikan dampak atau manfaat yang baik, yang bisa memberikan atau mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Begitu. Sekarang masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua yakni apa saja sifat-sifat positif yang dimiliki manusia. Setiap manusia itu tidak selalu buruk, tidak hanya memiliki sifat-sifat yang negatif. Akan tetapi seburuk-buruknya manusia itu pasti ada sisi positifnya, ada nilai-nilai perilakunya yang baik, itu pasti. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai positif yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi ini kan nilai-nilai yang memberikan manfaat. Begitu. Nah, berarti nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia itu nilai-nilai atau sifat-sifat yang bisa memberikan manfaat. Nah, manfaat yang jelas ini manfaat kebaikan ya, bukan keburukan. Itu namanya nilai negatif kalau keburukan ya. Nah,
Jadi kita hidup di dunia itu tidak selalu bertemu dengan orang yang buruk saja, pasti ketemu dengan orang-orang yang baik. Nah, orang-orang yang baik ini pastikan dia punya sifat-sifat yang baik ya. Nah, terus apa sifat-sifat yang baik yang ada pada manusia? Nah, yang pertama yakni jujur. Oke. Jujur itu memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur merupakan sifat-sifat yang positif. Karena dengan jujur kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri maupun orang lain. Kita tidak terjerumus dengan apa yang sudah kita katakan. Misalnya kalian tahu orang-orang munafik kan? Nah, orang-orang munafik itu pasti tidak jujur dan dia pasti akan terjerumus dengan apa yang sudah ia katakan karena dia tidak jujur. Nah, itu salah satu sifat positif yang ada pada manusia, yakni yang pertama jujur. Sebenarnya ada banyak sekali sifat-sifat positif yang telah Allah ciptakan dan Allah anugerahkan kepada manusia. Ada banyak sekali. Nah, ini saya akan menjelaskan hanya sebagiannya saja karena mengingat waktu ya. Kemudian yang kedua apa? Saling menolong. Hidup di dunia itu tidak hidup sendiri, pasti membutuhkan pertolongan. Nah, dengan hal ini maka kita itu harus menyadari bahwa kita itu harus saling tolong menolong antara sesama. Tidak boleh egois, begitu ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat positif yang dimiliki manusia yaitu tidak suka marah, karena marah tersebut yakni perbuatan setan. Setan itu sukanya marah, begitu teman-teman. Jadi kalau ada yang membuat hati kita kesel, hati kita rasanya ingin marah, itu kita harus sabar. Nah, sabar inilah yang menjadi sifat positif selanjutnya dalam diri manusia. Nah, sabar ini kedengarannya sepele ya, padahal sabar ini sangat penting ya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran loh, innallaha ma'as sabirin. Nah, betul, Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu. Sabar ini dianggap sepele oleh kebanyakan orang, padahal manfaatnya sangat luar biasa. Ketika kita ditimpa musibah, kita harus sabar, tidak boleh mengeluh. Kalian pasti akan tahu betapa dahsyatnya sifat sabar jika kita sudah terbiasa melakukannya, begitu. Nah, di atas sabar ini masih ada lagi sifat yang baik, yakni ikhlas. Kita diciptakan sebagai manusia dengan berbagai takdir yang sudah ditentukan Allah. Kita harus ikhlas menerimanya apabila takdir dari Allah itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita harus ikhlas, karena segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah itu pasti ada manfaatnya, dan Allah adalah sebaik-baik pengatur. Allah kan yang menciptakan kita. Nah, berarti, maaf ini ada apa? Nah, berarti kita itu harus mengikuti pencipta kita, harus sabar, harus ikhlas dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Begitu teman-teman. Jadi memang menjadi baik itu tidak sulit, tapi kebanyakan orang mengatakan sulit. Begitu. Jadi kita harus percaya diri bahwa menjadi baik itu tidak sulit. Kita bersenyum, maksudnya kita senyum kepada saudara kita itu sudah merupakan
sifat positif yang masuk dalam kategori ramah. Ramah, jadi ketemu temen atau ketemu siapapun usahakan senyum, begitu, terutama kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Begitu, kita harus senyum. Senyum itu hal yang sepele tapi sangat memberikan dampak kepada orang yang di sekitar kita. Salah satu dampaknya, wajah kita terlihat semakin cantik apabila kita tersenyum. Nah, begitu. Kemudian sifat yang baik yang dimiliki manusia yakni ada tanggung jawab dalam hal apapun, ya, terutama tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang yang pengecut, orang yang berkhianat. Kita harus bertanggung jawab dengan segala keputusan yang telah kita pilih dalam hidup kita. Di kehidupan ini pasti ada pilihan, dan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan yang telah kita pilih, begitu. Jadi jangan lari dari masalah. Kalaupun kita ada masalah, kita hadapi, kita harus tanggung jawab. Nah, kemudian ada juga sifat positif yakni yang biasa yang ada di masyarakat, yakni apa? Coba teman-teman tulis di komentar, barangkali tahu sifat positif apa sih yang ada pada diri manusia yang belum saya sebutkan. Nah, bisa komen di bawah. Kemudian saya menambahkan juga, sebenarnya ada banyak sekali sifat positif manusia, tapi saya yakin teman-teman semua pasti paham mana sifat yang positif dan mana sifat yang negatif, begitu. Kemudian yakni sifat yang ada pada diri manusia yaitu saling menghormati. Ini sangat penting sekali ilmu ini, karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak itu yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua, karena yaitu kurangnya pengajaran atau wawasan didikan. Nah, ini masalah dalam masyarakat dalam era sekarang, begitu. Kita harus saling menghormati, apalagi jika berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Misal di jalan ketemu siapapun, terutama dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita harus menyapa atau sekedar senyum atau bilang monggo, itu dalam bahasa Jawa, atau sebut mbah, bapak, ibu, adik, gitu. Itu sudah termasuk menghormati. Nah, ketika berjalan juga biasakan apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, apalagi guru kita misalnya, itu agak dibungkukkan badannya, permisi, begitu, jangan langsung nerobos saja. Nah, itu juga termasuk sifat menghormati. Sekarang memasuki poin yang ketiga, yakni bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Di sini saya memiliki 3 poin penting cara menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Nah, poin yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berpengaruh terhadap lingkungan loh, ya, berpengaruh terhadap sekitar kita, sehingga menimbulkan cara pandang orang-orang sekitar kita kepada kita. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu harus memahami potensi apa yang ada pada diri kita sendiri. Begitu, ya. Jadi, memahami diri sendiri itu penting sebelum melakukan sesuatu atau memberikan efek kepada
lingkungan kita. Kita harus paham akan kualitas potensi yang ada pada diri kita. Poin yang kedua yaitu melakukan segala sesuatu dengan tulus. Apa saja jika kita melakukannya itu dengan tulus, ikhlas, sabar, maka hasilnya juga akan subur, hasilnya juga akan baik, hasilnya akan memberikan efek positif. Seperti halnya kita menanam tanaman. Jika kita merawatnya dengan baik, merawatnya dengan tulus, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur dan baik. Begitu. Kemudian memasuki poin yang ketiga, yaitu menghormati dan melestarikan budaya. Budaya di Indonesia ini sangat bermacam-macam. Nah, pasti di lingkungan kita, di masyarakat tempat tinggal kita, pasti kita memiliki budaya. Lestarikan dan hormatilah budaya tersebut selama budaya itu masih memberikan kebaikan, masih bermanfaat. Begitu. Apabila budaya tersebut sudah melenceng, sudah tidak baik atau keluar dari norma-norma agama, maka ditinggalkan. Jadi seperti yasinan, terus ziarah wali, kemudian juga misalnya di Ponorogo itu kan ada pertunjukan reog, begitu, itu kan memberikan efek yang baik. Misalnya juga ada tontonan wayang. Nah, itu budaya, lestarikan dan hormatilah. Wayang itu memberikan efek yang baik karena pertunjukan wayang itu di dalamnya ada sisi-sisi positif yang disampaikan oleh dalangnya, meskipun secara tersirat, begitu ya. Jadi menghormati dan melestarikan budaya yang baik itu perlu, dan salah satu cara untuk menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Penjelasan berikutnya yakni tentang contoh perilaku menghidupkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Contohnya banyak sekali, di antaranya yaitu peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita kan hidup tidak sendiri, pasti punya tetangga, pasti ada orang lain di sekitar kita. Kita harus peka terhadap sekitar. Contohnya, apabila tetangga kita itu ada hajatan, misalnya ada walimahan, maka jika kita masih dalam keadaan sehat dan tidak punya kerepotan lain, kita harus bantu tetangga kita yang memiliki hajatan tersebut. Contoh yang lain, apabila tetangga kita ada yang sakit, ada yang memerlukan bantuan lah, maka kita harus peka, bantu. Kita harus bantu, saling membantu. Begitu. Itu termasuk menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu ini yang paling penting, yaitu tidak mencampuri urusan orang lain, urusan tetangga, urusan siapapun itu, tidak usah ikut campur dan tidak usah kepo. Ya, bahasa sekarang itu kepo, begitu. Ingin tahu, rasa ingin tahu. Begitu. Sekarang banyak sekali yang orang-orang yang sudah ikut campur, bahkan membalikkan fakta. Jadi mengadu domba antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Itu sangat merugikan dan sangat tidak baik. Dan jangan dicontoh ya teman-teman. Kita harus menghormatilah sesama lain, jangan ikut campur dan jangan menambah masalah orang lain, begitu. Kemudian juga contoh-contoh menghidupkan nilai-nilai yang positif dalam masyarakat itu salah satunya juga aktif dalam organisasi masyarakat yang positif, misalnya Karang Taruna, ikut
ibu-ibu yasinan misalnya kalau ada, terus kemudian juga banyak sekali di masyarakat itu, kultum ibu-ibu misalnya begitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang positif itu kalau bisa kita harus aktif, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, terutama masyarakat yang saat ini terkena isu-isu COVID, terkena apapun itulah berita-berita hoax itu. Kurangilah berita hoax, menyebar berita hoax itu juga termasuk menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Secara tidak sadar, jika kita tidak menyebarkan berita hoax, itu termasuk menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, karena bisa membuat masyarakat lebih nyaman, tentram dengan tidak adanya berita hoax. Baik teman-teman, alhamdulillah penjelasannya sudah selesai, mulai dari pengertian nilai-nilai positif, kemudian sifat-sifat positif yang ada pada diri manusia, kemudian juga bagaimana cara menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, dan apa saja contoh cara menghidupkan nilai-nilai positif dalam masyarakat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga hari-hari kita dipermudah oleh Allah, urusan kita dipermudah oleh Allah, dan tetap semangat, tetap kuatkan iman. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.